Gunung Salak, berdiri megah di selatan kota Bogor, adalah salah satu gunung yang paling dihormati sekaligus ditakuti oleh para pendaki. Ketinggiannya yang mencapai 2.211 meter di atas permukaan laut bukanlah tantangan utama. Justru, aura mistis dan legenda yang menyelimutinya lah yang membuat gunung ini begitu menakutkan. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara-suara aneh, melihat penampakan, atau bahkan hilang tanpa jejak saat mencoba menaklukkannya. Beberapa di antaranya ditemukan dalam keadaan yang mengerikan, tubuh mereka terlihat seperti telah mati selama berhari-hari. Padahal mereka baru hilang semalam. Gunung ini seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Ia memilih siapa yang boleh melewati jalurnya dan siapa yang harus tetap tinggal selamanya di dalam pelukannya. Penduduk setempat sering bercerita tentang sosok-sosok gaib yang menjadi penunggu gunung ini. Ada yang mengatakan itu adalah arwah para pendaki yang hilang, sementara yang lain percaya bahwa Gunung Salak adalah tempat bersemayamnya roh-roh jahat yang tidak ingin diganggu. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang sosok wanita berbaju putih. Konon, dia adalah arwah seorang pendaki wanita yang hilang puluhan tahun silam. Wanita itu sering terlihat di antara kabut tebal, berdiri di pinggir jurang, atau bahkan mengikuti pendaki dari belakang tanpa mereka sadari. Beberapa pendaki yang berhasil selamat dari Gunung Salak mengaku mendengar jeritan yang terdengar seperti tangisan penuh keputusasaan, tapi juga seperti tawa yang mengejek. Tapi, terlepas dari semua cerita horor itu, Gunung Salak tetap menjadi magnet bagi para petualang. Keindahan alamnya yang memesona, hutan lebat yang masih perawan, dan udara segar yang menyegarkan jiwa, seolah-olah menantang siapapun untuk datang dan membuktikan keberanian mereka. Namun, ada satu hal yang selalu diingat oleh para pendaki berpengalaman. Jangan pernah meremehkan Gunung Salak. Ia tidak akan memaafkan kesombonganmu. Dan malam ini, di bawah langit yang dipenuhi bintang, sekelompok pendaki bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Mereka datang dengan semangat tinggi, perlengkapan lengkap, dan keyakinan bahwa mereka bisa menaklukkan gunung ini. Tapi, apa yang menanti mereka di atas sana? Apakah mereka akan berhasil mencapai puncak? Ataukah mereka akan menjadi bagian dari legenda horor Gunung Salak yang tak terungkap? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, Gunung Salak tidak pernah mengembalikan siapapun dalam keadaan utuh. Ia selalu meninggalkan bekas, entah itu di tubuh, di pikiran, atau di jiwa. Basecamp Gunung Salak pagi itu ramai dengan aktivitas. Pendaki dari berbagai penjuru datang silih berganti, memeriksa perlengkapan, atau sekadar beristirahat sebelum memulai pendakian. Di antara kerumunan itu, 5 orang terlihat sedang berkumpul di sudut tenda besar. Mereka adalah Rangga, Lina, Ari, Dina, dan Bima, sekelompok pendaki dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda, tapi dengan satu tujuan yang sama: menaklukkan Gunung Salak. Rangga, si pemimpin tim, sedang sibuk memeriksa ranselnya. Tas itu penuh dengan perlengkapan pendakian, tenda, sleeping bag, kompor portable, makanan kering, dan P3K. Sebagai pendaki berpengalaman, Rangga tahu betul bahwa persiapan adalah kunci keselamatan. Dia memastikan setiap detail, dari tali tambang hingga senter, semuanya dalam kondisi prima. Wajahnya yang biasanya tenang kali ini terlihat sedikit tegang. Dia tahu Gunung Salak bukanlah gunung biasa, tapi dia tidak ingin menunjukkan kecemasannya di depan tim, terutama di depan adiknya, Lina. Lina, adik Rangga yang berusia 23 tahun, sedang asik mengikat sepatu hiking barunya. Ini adalah pendakian pertamanya, dan semangatnya begitu membara.
Dia sudah memimpikannya ini selama berbulan-bulan, mendaki gunung yang legendaris, merasakan tantangan, dan tentu saja membuktikan pada kakaknya bahwa dia bisa mandiri. Tapi, di balik semangatnya, ada sedikit kegelisahan. Dia pernah mendengar cerita-cerita horor tentang Gunung Salak dari teman-temannya. Tapi, dia memilih untuk mengabaikannya. Itu cuma mitos, bisiknya pada diri sendiri. Ari, si humoris dalam kelompok, sedang duduk di atas batu sambil mengunyah permen karet. Dia adalah teman dekat Rangga dan sering mendaki bersamanya. Tapi, kali ini, dia terlihat sedikit berbeda. Biasanya, Ari adalah orang yang paling riang dan suka bercanda. Tapi pagi ini, dia lebih pendiam. Matanya sesekali melirik ke arah hutan lebat di kejauhan, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tapi, ketika Lina bertanya apakah dia baik-baik saja, Ari hanya tersenyum dan berkata, "Santai aja, ini cuma gunung, bukan monster." Dina, fotografer alam dalam kelompok ini, sedang sibuk memeriksa kameranya. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti, lensa wide angle, filter ND, baterai cadangan, dan memory card ekstra. Bagi Dina, pendakian ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi juga tentang mengabadikan keindahan alam Gunung Salak. Tapi, dia juga punya sisi perfeksionis yang kadang membuatnya sulit bekerja sama. Dia sudah beberapa kali mengkritik rencana Rangga, merasa bahwa jadwal pendakian terlalu ketat. "Kita harus punya waktu lebih untuk mengambil foto," protesnya. Tapi Rangga hanya menggeleng, "Kita harus prioritaskan keselamatan." Dan terakhir, ada Bima. Dia adalah pendaki misterius yang baru bergabung dengan kelompok ini. Tidak banyak yang diketahui tentang dirinya, kecuali bahwa dia punya pengalaman mendaki gunung-gunung tinggi di Indonesia. Bima jarang berbicara, dan ketika dia melakukannya, suaranya terdengar datar dan serius. Pagi ini, dia hanya duduk di sudut, matanya tertuju ke arah puncak Gunung Salak. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Setelah semua perlengkapan diperiksa, Rangga memanggil kelompoknya untuk briefing terakhir. "Kita akan melalui jalur yang cukup berat. Cuaca di Gunung Salak bisa berubah drastis, jadi kita harus selalu waspada. Jangan pernah terpisah dari rombongan, dan jika ada sesuatu yang aneh, langsung beritahu saya," kata Rangga dengan suara tegas. Lina mengangguk antusias, sementara Ari hanya tersenyum sambil mengunyah permen karet. Dina sibuk memeriksa kameranya sekali lagi, dan Bima tetap diam. Matanya masih tertuju ke arah puncak. "Kita mulai pendakian dalam 10 menit. Pastikan semuanya siap," tambah Rangga sebelum berjalan menjauh untuk memeriksa ranselnya sekali lagi. Lina menghampiri Ari, mencoba mencairkan suasana. "Ari, kamu yakin gak ada yang salah? Kamu terlihat aneh pagi ini." Ari menghela napas. "Aku cuma punya firasat aneh aja. Tapi mungkin aku cuma kebanyakan nonton film horor semalam." Dina, yang mendengar percakapan mereka, ikut nimbrung. "Jangan-jangan kamu ketakutan? Padahal biasanya kamu yang paling berani." Ari tertawa kecil. "Santai aja, ini cuma gunung. Tapi, kalau kalian lihat wanita berbaju putih, bilang ya, aku pengen foto sama dia." Lina dan Dina tertawa, tapi tawa mereka terasa dipaksakan. Ada sesuatu di udara pagi itu yang membuat mereka semua merasa tidak nyaman, seolah-olah gunung itu sendiri sedang mengawasi mereka. Bima, yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kita harus berangkat sekarang. Semakin lama kita menunggu, semakin berbahaya." Rangga mengangguk,
setuju dengan Bima. Semuanya siap, ayo kita mulai. Dengan langkah mantap, mereka mulai berjalan menuju jalur pendakian. Base camp perlahan-lahan menghilang di belakang mereka, digantikan oleh hutan lebat yang seolah-olah menyambut mereka dengan senyum misterius. Tapi, di balik semangat dan persiapan matang mereka, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Gunung Salak tidak pernah mengizinkan siapapun untuk pergi begitu saja. Ia selalu menuntut bayaran, dan bayaran itu bisa berupa apapun. Kelima pendaki itu mulai memasuki jalur pendakian, meninggalkan base camp yang semakin jauh di belakang. Suasana pagi yang semula cerah perlahan-lahan berubah. Langit yang tadi biru mulai tertutup awan kelabu, dan angin berhembus lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Hutan di sekeliling mereka terasa hidup, seolah-olah setiap pohon dan semak memiliki mata yang mengawasi setiap langkah mereka. Rangga memimpin kelompok dengan langkah pasti, matanya fokus pada jalur di depan. Dia sesekali menengok ke belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Lina, yang awalnya bersemangat, mulai merasa sedikit lelah. Napasnya terengah-engah, tapi dia berusaha untuk tidak mengeluh. Dia tidak ingin menjadi beban bagi kelompoknya. Ari yang biasanya ceria, masih terlihat diam. Dia berjalan di belakang Rangga, matanya sesekali melirik ke sekeliling, seolah-olah mencari sesuatu. Dina, dengan kameranya yang selalu siap, sesekali berhenti untuk mengambil foto. Tapi, setiap kali dia melakukannya, Bima akan mengingatkannya untuk tidak terlalu sering berhenti. Kita harus menjaga ritme, kata Bima dengan suara datar. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka sampai di pos pertama. Rangga memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kita istirahat di sini selama 15 menit. Minum air dan makan sesuatu yang ringan, katanya sambil melepas ranselnya. Lina langsung duduk di atas batu besar, menarik napas dalam-dalam. Aku nggak ngangka jalurnya seberat ini, sambil mengambil botol air dari tasnya. Ari duduk di sebelah Lina, kali ini dia mencoba mencairkan suasana. Masih awal Lin, nanti malah lebih berat. Tapi santai aja. Kita pasti bisa. Dina yang masih sibuk dengan kameranya, tiba-tiba menunjukkan sesuatu pada teman-temannya. Lihat ini, sambil menunjuk ke arah foto yang baru saja dia ambil. Di layar kamera, terlihat kabut tebal yang mulai menyelimuti hutan di belakang mereka. Tapi yang membuat mereka semua terdiam adalah sosok bayangan samar yang terlihat di antara kabut itu. Apakah itu orang? Tanya Lina dengan suara ketakutan. Rangga mengambil kamera dari Dina dan memeriksa foto itu lebih dekat. Mungkin hanya efek cahaya, tapi suaranya tidak meyakinkan. Bima yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah kabut. Kita harus lanjutkan pendakian. Tidak aman berlama-lama di sini. Rangga mengangguk karena dia setuju dengan Bima. Oke, mari kita lanjutkan. Tapi tetaplah waspada dan jangan terpisah dari rombongan. Mereka melanjutkan pendakian, kali ini dengan suasana yang lebih tegang. Kabut semakin tebal, mengurangi jarak pandang mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan yang seolah-olah berasal dari mana-mana. Lina mulai merasa tidak nyaman. Kak Rangga, aku dengar ada suara bisikan. Mungkin hanya angin dan jangan panik. Rangga mencoba membuat adiknya agar lebih tenang. Tapi bisikan itu semakin jelas. Seolah-olah ada seseorang yang memanggil nama mereka satu persatu. Dina tiba-tiba berhenti dan memegang kamera dengan gemetar. Aku melihat sesuatu di sana, kata Dina sambil menunjuk ke arah kabut. Mereka semua menatap ke arah yang ditunjuk Dina. Di antara kabut, terlihat sosok bayangan tinggi berdiri di kejauhan.
Sosok itu tidak bergerak, tapi seolah-olah menunggu mereka. Bima tiba-tiba menarik pisau lipat dari tasnya. Kita harus berhati-hati, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Rangga mencoba tetap tenang, tapi hatinya berdebar kencang. Dia tahu mereka tidak bisa mundur sekarang. Satu-satunya pilihan adalah terus maju. Kita lanjutkan, tapi tetap bersama-sama. Jangan ada yang terpisah. Mereka berjalan dengan hati-hati dan mata mereka terus mengawasi sekeliling. Suara bisikan semakin keras dan kabut pun semakin tebal. Lina menggenggam tangan Rangga erat-erat, sementara Dina terus memegang kameranya dengan gemetar. Ari yang biasanya ceria, sekarang terlihat sangat serius. Bima berjalan di belakang dan matanya terus mengawasi ke arah sosok bayangan yang masih terlihat di kejauhan. Tiba-tiba Ari berhenti. "Aku merasa ada yang mengikuti kita," katanya dengan suara bergetar. "Mungkin kamu hanya lelah." Rangga mencoba menenangkannya, tapi Ari tidak bisa tenang. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dari rombongan. "Aku harus memeriksa sesuatu," ucap Ari. "Jangan pergi sendirian," teriak Rangga. Tapi Ari sudah menghilang di antara kabut. Mereka mencoba mencari Ari tapi tidak menemukan jejaknya. Suara bisikan semakin keras dan Lina mulai menangis ketakutan. "Kita harus menemukan Ari," teriak Dina. Tapi Bima tiba-tiba menarik tangan Dina. "Tidak, kita tidak bisa mencari dia sekarang. Ini terlalu berbahaya." Rangga merasa terjebak antara mencari Ari atau menjaga keselamatan kelompok. Tapi, sebelum dia bisa memutuskan, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari arah kabut, terdengar jeritan panjang, jeritan yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Jeritan itu terdengar seperti suara Ari. Lina menjerit histeris, sementara Dina hampir pingsan. Rangga mencoba tetap tenang tapi tangannya gemetar. Bima hanya diam dan matanya penuh dengan ketakutan. "Kita harus turun dari gunung ini sekarang," kata Bima dengan suara tegas. Tapi, sebelum mereka bisa bergerak, kabut tiba-tiba menebal, menyelimuti mereka sepenuhnya. Suara bisikan berubah menjadi jeritan-jeritan yang memekakkan telinga. Lina tiba-tiba terjatuh dan tidak bisa bangun. Dia terus menjerit meminta tolong, tapi suaranya seolah-olah tidak terdengar. Rangga mencoba membantu Lina, tapi tiba-tiba dia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di belakang adiknya. Sosok itu tersenyum lebar, tapi matanya kosong dan hitam. "Lina, cepat kamu lari," teriak Rangga. Tapi sudah terlambat, sosok itu menghilang bersama Lina, meninggalkan Rangga, Dina, dan Bima dalam keadaan terkejut. Kabut tebal masih menyelimuti hutan, membuat jarak pandang mereka sangat pendek. Rangga, Dina, dan Bima berdiri dalam keheningan yang mencekam, masih terpaku pada tempat Lina menghilang. Jeritan Lina masih bergema di telinga mereka, meski suaranya sudah lama hilang. Udara terasa semakin dingin, dan bisikan-bisikan yang sebelumnya samar sekarang terdengar lebih jelas, seperti suara orang yang berbicara dalam bahasa asing, atau mungkin bukan bahasa manusia sama sekali. Rangga dengan napas berat, mencoba mengambil kendali. "Kita harus mencari Lina," ucap Rangga dengan suara gemetar, mencoba menghilangkan ketakutannya. Bima menggeleng, matanya tajam dan waspada. "Tidak, kita tidak bisa mencari dia sekarang, ini terlalu berbahaya. Jika kita terpisah, kita semua akan hilang." Dina yang selama ini diam, tiba-tiba berteriak, "Kita tidak bisa meninggalkan Lina, dia masih di sini, dia butuh bantuan kita." Air matanya mengalir deras, tapi tangannya masih erat memegang kamera, seolah-olah itu satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman.
Rangga menatap Bima untuk mencoba mencari jawaban di wajahnya yang dingin. Tapi Bima hanya menggeleng lagi. Kita harus terus bergerak. Jika kita berhenti, kita akan menjadi target berikutnya. Suara bisikan semakin keras, seolah-olah mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba, dari arah kabut terdengar suara lembut memanggil, "Rangga." Suara itu seperti suara Lina, tapi ada sesuatu yang tidak wajar, seperti suara itu dipaksakan, atau mungkin hanya tiruan yang tidak sempurna. Rangga menoleh ke arah suara itu, hatinya berdebar kencang. "Lina, apakah itu kamu?" "Jangan dijawab," Bima membentak dan menarik lengan Rangga dengan kuat. "Itu bukan Lina, itu sesuatu yang mencoba menipu kita." Tapi suara itu terus memanggil, kali ini lebih mendesak. "Rangga, tolong aku ada di sini." Dina menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. "Aku tidak tahan, ini terlalu menyeramkan." Bima mengambil langkah tegas, mendorong mereka untuk terus berjalan. "Kita harus pergi." Mereka mulai berjalan lagi, kali ini dengan langkah yang lebih cepat. Kabut semakin tebal, dan suara bisikan berubah menjadi jeritan-jeritan pendek yang memekakkan telinga. Sesekali, mereka melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, sosok-sosok tinggi dengan bentuk yang tidak wajar. Seperti manusia tapi terlalu kurus, terlalu panjang. Dina tiba-tiba berhenti, matanya tertuju ke arah sesuatu di tanah. "Apa itu?" Dia membungkuk dan mengambil sebuah benda, sebuah kalung berbentuk liontin kecil. "Ini kalung Lina." Rangga mengambil kalung itu, hatinya semakin hancur. Dia pasti melepaskannya untuk memberi kita petunjuk. Bima menghela napas, kali ini suaranya sedikit lebih lembut. "Itu berarti dia masih melawan. Tapi kita tidak bisa kembali. Kita harus percaya bahwa dia bisa bertahan." Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan, suara lain terdengar, suara yang membuat darah mereka membeku. Kali ini, suara itu adalah suara Ari. "Tolong, aku ada di sini, tolong aku." Rangga menoleh ke arah suara itu, matanya penuh konflik. "Itu Ari, dia masih hidup." Bima menahan Rangga dengan kuat. "Jangan pergi, itu bukan Ari, itu jebakan. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Mereka teman-temanku," ucap Rangga. Bima menatap Rangga dengan mata yang penuh ketegangan. "Jika kamu pergi, kamu akan mati. Dan jika kamu mati, siapa yang akan menyelamatkan mereka nanti?" Rangga tertegun. Kata-kata Bima seperti tamparan keras. Dia tahu Bima benar, tapi hatinya masih memberontak. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia harus meninggalkan adiknya dan temannya dalam keadaan seperti ini. Dina yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, "Kita harus merekam ini. Jika kita tidak bisa menyelamatkan mereka, setidaknya kita bisa membawa bukti." Bima mengangguk, kali ini dia setuju. "Cepat ambil fotomu, tapi jangan terlalu lama." Dina mengangkat kameranya dan mulai mengambil foto ke arah suara-suara itu. Tapi, ketika dia melihat hasil fotonya, tangannya gemetar. Di layar kamera, terlihat sosok-sosok bayangan yang tidak wajar. Wajah-wajah mereka hancur, mata yang kosong, dan senyuman yang terlalu lebar. "Ini bukan manusia," bisiknya. Rangga melihat foto itu, dan hatinya semakin hancur. Apa yang terjadi di gunung ini? Bima menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Gunung ini hidup dan dia tidak suka diganggu." Suara bisikan tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Tapi, keheningan itu justru lebih menakutkan. Mereka semua berdiri diam, menunggu sesuatu yang mereka tahu akan datang.
Tiba-tiba dari arah kabut muncul sosok wanita berbaju putih. Dia berdiri beberapa meter dari mereka. Wajahnya tertutup rambut panjang, tapi senyumannya terlihat terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Bima menarik pisau lipatnya lagi. Jangan lihat dan jangan dengarkan dia. Kita harus pergi sekarang. Mereka mulai berlari tanpa peduli arah. Kabut semakin tebal, dan suara jeritan-jeritan semakin keras. Sesekali mereka melihat bayangan-bayangan bergerak di sekeliling mereka, tapi mereka tidak berani menoleh. Mereka hanya terus berlari, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tapi semakin jauh mereka berlari, semakin mereka merasa bahwa mereka hanya berputar-putar. Pohon-pohon terlihat sama, batu-batu besar terlihat familiar, seolah-olah mereka kembali ke tempat yang sama. Rangga berhenti berlari dan napasnya tersengal-sengal. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk keluar. Bima melihat sekeliling, matanya penuh dengan keputusasaan. Gunung ini tidak akan membiarkan kita pergi. Dina yang selama ini diam tiba-tiba berkata, "Mungkin kita harus meminta maaf. Mungkin kita telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak kita ganggu." Rangga menatap Dina, matanya penuh dengan pertanyaan. "Apa maksudmu?" Dina mengangkat kamera, menunjukkan foto-foto yang dia ambil. "Lihat ini, mereka tidak ingin kita di sini. Mereka hanya ingin kita pergi." Bima mengangguk perlahan. Dia benar, kita harus meminta maaf. Tapi itu tidak akan mudah. Rangga menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Bima menatap ke arah kabut, matanya penuh dengan ketegangan. Kita harus memberikan sesuatu yang berharga. Tiba-tiba, dari arah kabut terdengar suara Lina lagi. "Rangga, tolong aku ada di sini." Rangga menutup matanya, air matanya mengalir deras. Aku tidak bisa meninggalkanmu." Tapi Bima menempatkan tangan di bahu Rangga. "Kamu harus, jika kamu tidak, kita semua akan mati." Rangga mengangguk perlahan, hatinya hancur. Dia mengambil kalung Lina dan meletakkannya di tanah. "Maafkan kami tidak bermaksud mengganggu." Dina mengikuti, meletakkan kameranya di sebelah kalung. "Ini yang terbaik yang bisa kami berikan." Bima mengangguk, kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang. "Sekarang, kita harus pergi, dan jangan pernah kembali." Mereka mulai berjalan lagi, kali ini dengan langkah yang lebih tenang. Kabut perlahan-lahan mulai menipis, dan suara bisikan semakin lemah. Sesekali, mereka masih melihat bayangan-bayangan bergerak di sekeliling mereka. Tapi mereka tidak berani menoleh. Tapi, sebelum mereka bisa merasa aman, suara terakhir terdengar, suara yang membuat mereka semua membeku. "Terima kasih, tapi kalian tidak akan pernah benar-benar pergi." Suara itu terus bergema di telinga Rangga, Dina, dan Bima. Mereka berjalan dalam keheningan, langkah mereka berat, seolah-olah gunung itu sendiri mencengkeram kaki mereka dan menarik mereka kembali. Kabut masih menyelimuti hutan, meski tidak lagi setebal sebelumnya. Suara bisikan-bisikan yang mengerikan telah mereda, tapi keheningan yang tersisa justru lebih menakutkan. Setiap langkah mereka terasa seperti melangkah menuju sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kegelapan hutan. Rangga memimpin kelompok dengan langkah pelan, matanya terus memindai sekeliling. Dia mencoba untuk tidak memikirkan Lina dan Ari, tapi bayangan adiknya yang hilang masih menghantui pikirannya. "Aku seharusnya tidak membiarkan dia ikut," bisiknya pada diri sendiri,
suaranya hampir tidak terdengar. Dina, yang berjalan di belakang Rangga, masih memegang erat kamera kosongnya. Dia sudah memberikan kameranya sebagai persembahan, tapi rasanya seperti dia masih bisa merasakan berat di tangannya. "Apa kalian pikir mereka masih hidup?" tanyanya dengan suara bergetar. Bima yang berjalan di belakang tidak langsung menjawab. Matanya terus mengawasi sekeliling, seolah-olah dia menunggu sesuatu untuk muncul dari balik pepohonan. "Kita tidak bisa memikirkan itu sekarang," akhirnya dia berkata, suaranya datar. "Kita harus fokus pada diri kita sendiri." Tapi, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, sesuatu yang aneh terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki cepat, terburu-buru, seperti seseorang yang berlari. Rangga berhenti, matanya menatap ke arah suara itu. "Apa itu?" Bima mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. "Jangan bergerak." Mereka semua berdiri diam, menunggu dengan napas tertahan. Suara langkah kaki semakin dekat, dan tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok yang membuat hati mereka berdebar kencang. "Ari, apakah itu kamu?" teriak Rangga yang suaranya penuh dengan harapan dan ketakutan. Sosok itu memang Ari, tapi dia terlihat sangat berbeda. Pakaiannya robek-robek, wajahnya pucat, dan matanya penuh dengan ketakutan. Dia terlihat seperti sudah berlari selama berjam-jam, atau mungkin berhari-hari. "Rangga, tolong aku, mereka mengikutiku," kata Ari dengan suara parau. Rangga segera menghampiri Ari dan mencoba menenangkannya. "Ari, tenanglah, kamu sudah aman sekarang. Siapa yang mengikutimu?" Tapi Ari tidak menjawab. Dia terus melirik ke belakang, seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya, suaranya hampir histeris. Bima mendekati Ari dengan hati-hati, matanya penuh kecurigaan. "Ari, apa yang terjadi padamu? Di mana Lina?" Ari menatap Bima, matanya kosong. "Lina, dia sudah pergi. Mereka mengambilnya." Rangga merasa dadanya sesak. "Siapa yang mengambilnya? Apa yang kamu lihat?" Tapi sebelum Ari bisa menjawab, suara jeritan panjang terdengar dari arah kabut. Jeritan itu begitu mengerikan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ari tiba-tiba menjerit dan berlari ke arah suara itu, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. "Tunggu!" teriak Rangga yang mencoba mengejar Ari. Tapi Bima menahannya. "Jangan, itu hanya jebakan," bentak Bima yang matanya penuh dengan ketegangan. Tapi Rangga tidak bisa diam. "Aku tidak bisa meninggalkannya lagi." Dina yang selama ini diam tiba-tiba berkata, "Kita harus mengikutinya. Dia tahu sesuatu tentang Lina." Bima menghela napas. Kali ini dia setuju. "Baiklah, tapi kita harus berhati-hati. Jangan terpisah." Mereka mulai berlari ke arah jeritan itu. Kali ini dengan langkah yang lebih hati-hati. Kabut semakin tebal, dan suara jeritan semakin keras. Sesekali, mereka melihat bayangan-bayangan bergerak di sekeliling mereka, tapi mereka tidak berani menoleh. Tapi, sebelum mereka bisa merasa aman, suara terakhir terdengar, suara yang membuat mereka semua membeku. "Terima kasih, tapi kalian tidak akan pernah benar-benar pergi." Mereka melanjutkan pencarian. Setelah berjalan beberapa jam, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tengah hutan, mereka melihat Ari tergantung di pohon dengan wajah yang penuh ketakutan. Tapi yang lebih mengerikan adalah, tubuh Ari terlihat seperti sudah mati selama berhari-hari, padahal dia baru hilang semalam. Lina menjerit histeris, sementara Dina hampir pingsan. Rangga mencoba tetap tenang, tapi tangannya gemetar. Bima hanya diam,
matanya penuh dengan ketakutan. "Kita harus turun dari gunung ini sekarang," kata Bima dengan suara tegas. Mereka berusaha turun dengan cepat, tapi Gunung Salak seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Kabut yang semakin tebal membatasi pandangan, sementara suara bisikan yang sebelumnya samar berubah menjadi jeritan-jeritan memekakkan telinga. Jeritan itu terdengar seperti campuran tangisan dan tawa, seolah-olah berasal dari banyak suara sekaligus. Setiap langkah mereka terasa seperti melawan arus, seakan gunung itu menarik mereka kembali ke dalam pelukannya yang gelap. Lina yang selama ini berusaha tetap kuat, tiba-tiba terjatuh. Tangannya mencengkeram tanah, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. "Kakak, aku tidak bisa bangun," suaranya parau dan putus asa. Dia terus menjerit meminta tolong, tapi anehnya, suaranya seolah-olah tidak terdengar oleh Rangga, Dina, dan Bima. Jeritannya seperti tenggelam dalam gemuruh jeritan-jeritan lain yang memenuhi udara. Rangga berbalik, matanya mencari adiknya. "Lina, bertahanlah!" Rangga berteriak sambil berlari ke arah Lina. Tapi, begitu dia mendekat, sesuatu yang mengerikan muncul dari balik kabut. Sosok wanita berbaju putih melayang mendekat. Wajahnya tertutup rambut panjang, tapi senyumannya terlihat terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Matanya kosong dan hitam, seperti lubang tanpa dasar. "Lina, cepat lari!" teriak Rangga, tapi Lina seperti terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, Lina terangkat ke udara. Jeritannya memecah kesunyian, tapi hanya sesaat sebelum dia dan sosok itu menghilang ke dalam kabut. Rangga terjatuh ke tanah, hancur. "Lina!" teriaknya, tapi tidak ada jawaban. Dina dan Bima hanya bisa menatap, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Suasana menjadi sunyi, seolah-olah gunung itu menikmati penderitaan mereka. Bima menarik napas dalam-dalam. "Kita harus pergi sekarang." Tapi Rangga tidak bisa bergerak. Tangannya masih mencengkeram tanah, matanya kosong. "Aku tidak bisa meninggalkannya." Dina mendekat, tangannya gemetar. "Rangga, kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak pergi sekarang, kita semua akan hilang." Dengan berat hati, Rangga bangkit. Matanya penuh dengan keputusasaan, tapi dia tahu mereka harus terus berjalan. Kabut semakin tebal, dan jeritan-jeritan itu kembali terdengar, seolah-olah gunung itu menertawakan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi sekarang hanya tinggal 3 orang. Lina dan Ari telah hilang, dan gunung itu sepertinya belum selesai dengan mereka. Setiap langkah terasa seperti melangkah menuju sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Dan di balik kabut, sosok-sosok bayangan terus mengintai, menunggu kesempatan untuk mengambil yang berikutnya. Hanya Rangga, Dina, dan Bima yang berhasil turun dari Gunung Salak. Tubuh mereka selamat, tapi jiwa mereka terluka parah. Setiap malam, Rangga terbangun oleh jeritan Lina yang masih bergema di telinganya. Dina tidak lagi memegang kamera, tapi matanya masih melihat bayangan-bayangan yang mengintai di setiap sudut gelap. Bima, yang biasanya pendiam, menjadi semakin tertutup, seolah-olah menyimpan rahasia yang tidak bisa dia bagikan. Lina dan Ari tidak pernah ditemukan. Pencarian resmi dihentikan setelah berminggu-minggu tidak membuahkan hasil. Nama mereka menjadi bagian dari legenda Gunung Salak, gunung yang dikenal sebagai pemakan jiwa. Pendaki lain mulai menghindari jalur itu, tapi cerita tentang Lina dan Ari terus hidup, diceritakan dalam bisikan di sekitar api unggun. Beberapa bulan kemudian, Rangga menerima sebuah paket misterius. Tidak ada nama pengirim, hanya alamatnya yang tercantum. Tangannya gemetar saat membuka paket itu. Di dalamnya,
dia menemukan sebuah foto. Foto itu menunjukkan Lina dan Ari berdiri di puncak Gunung Salak. Wajah mereka pucat, tapi tersenyum, senyuman yang terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Latar belakangnya gelap, seolah-olah foto itu diambil di malam hari. Rangga membalik foto itu, dan tulisan tangan yang familiar membuat dadanya sesak. Tertulis, "Kami masih di sini." Dia segera menelepon Dina dan Bima. Ketika mereka bertemu, wajah mereka sama pucatnya. Dina mengaku menerima paket serupa, dengan foto yang sama dan tulisan yang identik. Bima diam, tapi matanya penuh dengan ketakutan. "Ini bukan akhir," bisiknya. "Gunung itu belum selesai dengan kita." Sejak hari itu, Rangga sering melihat bayangan Lina di sudut matanya. Dina mendengar suara Ari memanggil namanya di tengah malam. Lalu Rangga menghilang tanpa jejak seminggu kemudian, meninggalkan hanya sebuah catatan. "Adikku memanggilku."